PSSI resmi memutus kontrak dengan pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong. Berita pemecatan ini langsung membuat gempar publik sepak bola tanah air. Pasalnya, pelatih berusia 57 tahun tersebut sudah lama menukangi timnas Indonesia. Di era ini dan saat inilah, di bawah kepelatihan Sintayong, Indonesia layak menyandang gelar King ASEAN. Meskipun tanpa pernah meraih gelar Piala AFF atau Piala Ciki kebanggaan sebagian orang, tetapi dengan skuad senior utama yang berisi pemain-pemain diaspora dan dinahkodai oleh Sintayong, sebutan timnas Indonesia sebagai King ASEAN memang pantas disematkan. Bangkit dari era kegelapan, timnas Indonesia menjelma menjadi monster dari ASEAN. Supporter timnas Indonesia sudah terlanjur cinta dengan Sintayong. Banyak yang sedih atas kepergiannya. Bukan tanpa alasan, kepergian Sintayong dari kursi pelatih sebelumnya tak pernah diperkirakan. Pro kontra pun terjadi. Beberapa supporter tidak setuju pemecatan Sintayong karena Indonesia sedang dalam tren positif dan lebih baik menunggu sampai kualifikasi Piala Dunia selesai. Ada juga yang setuju dengan pemecatan Sintayong karena pola komunikasinya ke para pemain yang dirasa kurang dan kerap melakukan rotasi di laga-laga penting. Tetapi sudah hampir 5 tahun lamanya, banyak kenangan manis Sintayong yang diberikan ke Indonesia. Menarik untuk kita tarik ke belakang, bagaimana era kepemimpinan Sintayong dan prestasinya di Indonesia. Simak kisahnya. Semua bermula saat akhir tahun 2019. PSSI memutuskan kontrak Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini cukup memberikan angin segar dengan CV-nya yang mentereng. Pernah memimpin Korea Selatan yang saat itu memulangkan Jerman pada Piala Dunia edisi 2018. Coach Shin diharapkan membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi. Padahal saat itu tawaran melatih yang datang ke Sintayong cukup banyak. Salah satunya Shenzhen FC, klub dari Cina, menawarkan gaji 3 juta dolar atau setara dengan 45 miliar rupiah per tahun. Sementara itu, PSSI hanya berani memberikan gaji 1 juta dolar atau sekitar 15 miliar. Sintayong justru menolak tawaran Shenzhen FC dan memilih menangani timnas Indonesia. Tawaran dari mereka, Shenzhen FC, hanya 1 tahun. Mereka tak menjanjikan kontrak jangka panjang. Padahal jika mereka menawarkan 2 tahun, saya mungkin menganggap Cina serius kepada saya, ucap Sintayong. Bahkan sebelum melatih Indonesia, Sintayong sempat mengobrol bersama mantan anak asuhnya, yakni Son Heung-min, yang mendukungnya. Hingga akhirnya, secara resmi, Sintayong menerima pinangan dari Indonesia dan diperkenalkan PSSI dengan kontrak durasi 4 tahun. Tugas yang dijalani Sintayong pun cukup berat. Ia harus menangani timnas senior, timnas U23, dan U21. Ia juga diperintahkan untuk pimpin skuad Garuda yang diproyeksikan berlaga ke Piala Dunia U21 yang rencananya saat itu akan diselenggarakan di Indonesia. Dan kabar mengejutkan pun terjadi. Piala Dunia U21 di Indonesia dibatalkan karena suatu alasan. Berlanjut cerita, Sintayong kemudian fokus melatih timnas Indonesia. Coach Shin langsung gerak cepat untuk mempersiapkan tim yang fokusnya untuk jangka panjang. Dengan keberaniannya, ia memotong 2 generasi timnas sebelumnya. Membangun tim senior pun tak semudah yang dibayangkan. Berbeda saat di Korea Selatan yang punya kualitas teknik dasar, Sintayong harus memperbaiki timnas Indonesia dari nol, bahkan minus. Ia perlu mengajari hal dasar mulai dari passing dan pembacaan situasi di lapangan. Panggung internasional pertamanya bersama timnas senior terjadi saat memimpin Indonesia di Piala AFF 2020. Coach Shin membawa skuad muda yang minim pengalaman. Publik pun banyak yang meragukannya. Tapi timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan berhasil membungkam lawan-lawannya. Bergabung bersama Vietnam, Laos, Kamboja, dan Malaysia, skuad Garuda berhasil menjadi juara grup tim yang saat itu tak diunggulkan. Menjalani semifinal yang penuh drama melawan Singapura sebelum akhirnya melenggang ke partai final.
Namun harapan bawa trofi Piala AFF dalam laga final kembali sirna. Skuad Garuda harus mengakui keperkasaan Thailand. Target selanjutnya, ke turnamen yang lebih tinggi di kawasan Asia. Shin Tae-yong memimpin tim dengan target untuk lolos ke ajang Piala Asia 2023. Wajar, sudah 16 tahun lamanya Indonesia gagal mentas di Piala Asia. Kualifikasi Piala Asia 2023, bergabung bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal, Indonesia bawa target tinggi. Tak semudah yang dipikirkan, laga awal langsung bertemu tuan rumah Kuwait yang didukung penuh supporter di kandang mereka sendiri. Untungnya skuad Garuda tampil mengejutkan dengan membungkam Kuwait, sampai akhirnya timnas Indonesia mampu lolos capai Piala Asia 2023 setelah berhasil membantai Nepal dengan skor telak. Ajang Piala Asia 2023 di Qatar, lawan di Piala Asia pun levelnya semakin tinggi. Indonesia langsung berada di grup yang berisi Irak, Vietnam, dan raksasa Asia yakni Jepang. Skuad Garuda berhasil memanjakan mata supporter dengan membawa corak permainan yang atraktif, kombinasi 1-2 sentuhan. Di luar dugaan, Indonesia berhasil cetak rekor dengan pertama kalinya lolos ke babak 16 besar. Namun sayangnya, skuad Garuda harus bertekuk lutut di tangan Australia dengan kekalahan telak 4 gol tanpa balas. Bukan prestasi di level senior saja, Coach Shin turut membawa timnas Indonesia mulai dari kelompok umur. Mulai dari meloloskan timnas Indonesia U20 ke putaran final Piala Asia U20, meloloskan timnas U23 ke Piala Asia U23, dan timnas senior ke Piala Asia. Shin Tae-yong telah memberikan warna dan harapan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Piala Asia U23 2024 menjadi momen bersejarah bagi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Bergabung bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia, Indonesia berhasil lolos dari fase grup dan tak tanggung-tanggung capai semifinal. Momen indah terjadi saat kalahkan timnas Korea Selatan pada babak perempat final. Saat itu, Coach Shin menghadapi dilema yang begitu kuatnya, harus melawan negara asalnya yakni Korea Selatan. Antara profesionalisme dan nasionalisme menjadi dua pilihan yang mengharuskan Shin Tae-yong sebagai nahkoda timnas Indonesia mengedepankan profesionalisme. Lewat drama panjang saling berbalas gol dengan skor 2-2, hingga akhirnya babak adu penalti, Indonesia tampil mengejutkan dengan mengalahkan Korea Selatan. Berlanjut di laga semifinal, sayangnya skuad Garuda harus takluk dari Uzbekistan. Dan pada perebutan juara ketiga Piala Asia U23, Indonesia harus menelan kekalahan dari Irak. Skuad Garuda harus puas menempati posisi keempat pada edisi tersebut. Pada ajang ini juga, nyaris saja Indonesia bisa berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024. Andaikan Indonesia menempati posisi 3, atau dengan kesempatan di babak playoff menang lawan Guinea U23. Namun sayangnya, mimpi itu belum terwujud. Berusaha terbang lebih tinggi, Indonesia bermimpi tampil di Piala Dunia 2026. Tentunya bukan dengan cara yang mudah. Skuad asuhan nahkoda asal Korea Selatan itu harus tampil berdarah-darah. Jika negara-negara lain seperti Malaysia dan Vietnam yang langsung tampil dari ronde kedua, lain halnya dengan skuad Garuda yang harus menempuh ronde pertama terlebih dahulu karena ranking FIFA timnas Indonesia saat itu jadi salah satu yang terendah. Shin Tae-yong harus memimpin skuad Garuda dari ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi pada babak pertama ini terbilang cukup mudah dengan mendapat kemenangan mudah melawan Brunei Darussalam dan melaju ke ronde selanjutnya. Perjuangan di ronde kedua ini semakin sulit. Bergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina memperebutkan tiket lolos ke ronde ketiga. Dengan tambahan amunisi pemain diaspora, skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil jadi runner-up dan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Inilah babak perjuangan yang sesungguhnya.
melawan tim-tim kuat untuk gapai cita-cita lolos Piala Dunia yang tinggal selangkah lagi menempatkan kaki di ajang paling bergengsi, World Cup Amerika 2026. Lawan-lawan yang dihadapi di atas kertas punya level yang lebih tinggi. Di ronde ketiga, Indonesia berada satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Indonesia tak gentar sekalipun. Datangnya pemain diaspora menambah kekuatan dan dukungan penuh supporter. Skuad Garuda jadi tampil meyakinkan. Pertandingan terindah pun dicatatkan Sintayong saat laga kandang melawan Arab Saudi. Ribuan pasang mata menonton laga ini. Sampai akhirnya skuad Garuda berhasil memetik 3 poin. Kemenangan ini jadi sejarah yang tak akan terlupakan. Rekor pun terpecahkan oleh Sintayong. Skuad Garuda berhasil dapat kemenangan perdana melawan Arab Saudi dan kemenangan perdana di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, skuad Garuda berhasil melewati rekor dengan torehan 6 poin. Poin paling tinggi daripada negara-negara ASEAN sebelumnya yang pernah main di ronde ketiga, yakni Vietnam dan Thailand. Tapi sayangnya, di tengah prestasi-prestasi yang Sintayong raih bersama timnas Indonesia, ada saja celah dan kritik yang bermunculan saat menderita kekalahan dan dinamika kepelatihan beliau. Banyak yang menuntut Sintayong untuk mundur. Dan benar, keputusan pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia jadi kabar duka bagi publik tanah air. Padahal, berbagai perkembangan dan kenangan indah mampu diperlihatkan timnas Indonesia pada era Sintayong sampai dengan saat ini. Pendukung timnas pun banyak yang tak rela kehilangan dirinya. Mereka menganggap Sintayong harus tetap melatih timnas Indonesia di sisa laga kualifikasi. Namun, keputusan sudah ditekan oleh federasi. Kita harus tetap mendukung pelatih yang baru. Menarik untuk kita lihat, apakah pelatih baru dapat membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.